Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 16. Rombongan demi rombongan ular berdatangan dari 4 penjuru, dan warna kulit mereka pun berbeda-beda, ada yang hijau, ada yang hitam kemerah-merahan, kuning, dan ada yang belang-belang. Biarpun Li Hua tidak mengenal banyak ular, namun dia dapat menduga bahwa ular-ular itu tentulah ular berbisa yang amat berbahaya. Ular-ular yang lewat di dekat Ouyang Kongcu dan anak buahnya, seperti takut menghadapi api, dan binatang yang merayap dekat cepat menyingkir dan mengambil jalan memutar. Setelah ular-ular itu tiba di tempat itu, Li Hua hampir tidak kuat melihat lebih lama lagi. Ular-ular yang mendesis-desis itu kini berebutan menyerang mayat Sang Hida, melahap dan merobek-robek mayat itu sehingga mayat itu seperti hidup kembali karena bergerak-gerak ke sana-sini, seperti berkelojotan. Dalam waktu sebentar saja, habislah semua kulit, daging dan isi perut mayat itu, tinggal rangka yang kering, tidak ada setetes pun darah yang tampak karena semua telah dijilat habis. Kini ular-ular itu mulai merayap, ke arah Madula dan wanita ini pun baru siuman dari pingsannya. Dengan mata terbelalak ia tadi melihat betapa potongan-potongan daging terakhir dari Sang Hida dibuat perebutan ular-ular itu. Dia maklum akan nasibnya, akan tetapi betapapun dia berusaha untuk memejamkan kedua matanya menerima maut, kedua mata itu malah selalu terbelalak kembali memandang ke arah ular-ular yang merayap-rayap di sekelilingnya. Ular-ular itu adalah ular-ular kecil, paling besar 2 kaki panjangnya dan jumlahnya ada 40 ekor lebih, menggeliat-geliat seperti sekumpulan cacing. Akan tetapi tidak ada yang berani menyerang Madula, agaknya menanti perintah, suara suling yang masih terus melengking sejak tadi. Memang benar demikian. Ular-ular itu seolah-olah bergerak menurut getaran suara suling dan tiba-tiba suara suling itu berubah merendah. Ular-ular itu kelihatan gelisah, kemudian seekor demi seekor, ular-ular itu meninggalkan tempat itu, membuat semua penonton menjadi heran. Mengapa dia tidak dihukum? Rajit membanting kaki dan memandang penasaran. Ouyang Bou sudah melepas sulingnya dan sambil memandang ke arah tubuh Madula dia berkata, "Kurang menarik, kalau disuruh mengeroyok ular-ular kecil yang sudah kenyang itu. Dia yang sudah mau berzina dengan Sang Hida, tentu tidak puas dengan ular-ular kecil itu. Kau lihatlah saja." Sambil berkata dia lalu menempelkan lubang suling di depan bibirnya dan kini terdengarlah lengking suara suling yang berbeda dari tadi. Suaranya naik turun dengan nada rendah, namun mengandung getaran yang amat kuat sehingga para penonton ada yang kelihatan menggigil kedua kakinya. Tak lama kemudian terdengarlah suara mendesis-desis. Li Hua terkejut dan memandang ke bawah. Seekor ular yang amat besar sedang merayap lewat di bawah pohon. Dia menggigil jijik. Ular ini berkulit hitam kehijauan, sepasang matanya seperti mata manusia. Lidahnya merah menjilat-jilat keluar, besar tubuhnya sama dengan pahanya dan panjangnya ada 10 kaki. Madula juga sudah melihat ular itu dan wanita ini mengeluarkan rintihan panjang, mukanya makin pucat dan matanya terbelalak, penuh kengerian. Suara suling menuntun ular itu mendekat dan terdengarlah suara berbisik orang-orang yang menonton karena tegang dan tertarik ketika melihat betapa dengan perlahan ular besar itu mendekati tiang di mana tubuh Madula terikat. Ular itu mendesis-desis, lidahnya yang merah makin sering menjilat-jilat. Melihat bentuk mulutnya yang besar agaknya dia akan sanggup menelan tubuh wanita Nepal itu. Suara suling makin meninggi dan kini moncong ular mulai naik dan lidah itu mulai menjilati kaki yang telanjang. Madula mengeluarkan suara rintihan ketika merasa betapa ular mulai merayap naik melalui betisnya. Semua penonton menahan napas, mata mereka memandang melotot seperti hendak meloncat keluar dari pelupuknya. Ketika suara rintihan Madula makin sering dan ular itu mentaati suara suling, kini merayapi seluruh tubuh telanjang itu, membelit-belit dan tampak seolah-olah ular itu membelai-belai tubuh Madula seperti hendak mengajak wanita itu bermain cinta. Para penonton menelan ludah penuh nafsu berahi dan gairah. Makin hebat suara suling yang ditiup Ouyang Bou, makin cepat ular itu bergerak-gerak, menggeliat-geliat menelusuri seluruh tubuh Madula yang kini sudah memejamkan mata dan merapatkan kedua bibirnya, sama sekali tidak bersuara lagi. Li Hua menanti saat baik dan ketika kepala ular itu kebetulan merayap naik dan lebih tinggi dari kepala Madula, tangan kirinya bergerak dan tampaklah sinar perak meluncur ke arah kepala ular itu.
Ular itu menggerakkan kepala seperti gila, berkelojotan dan tanpa disengaja dia mempererat belitannya pada tubuh Madula. Kembali ada sinar perak menyambar dan kepala ular yang sudah ditembusi 2 batang jarum perak itu terkulai, tubuhnya perlahan-lahan melepaskan belitan. Akan tetapi betapa kagetnya hati Li Hua ketika dia melihat darah bertetesan dari kedua bibir Madula yang dirapatkan. Dia cepat meloncat turun dari atas pohon sambil berteriak. "Ouyang Bou, manusia iblis yang kejam!" Ouyang Bou sudah meloncat bangun, dan semua pembantunya yang tadi terheran-heran melihat ular itu menghentikan permainannya bahkan berkelojotan di bawah, kini juga marah dan siap untuk mengeroyok orang yang menjadi pengacau. Akan tetapi ketika mereka melihat seorang dara yang amat cantik jelita melayang turun dari atas pohon, mencabut pedang dan membabat putus belenggu kaki tangan Madula, mereka tercengang dan memandang kagum. Madula membuka mata, membuka mulut, akan tetapi tidak ada kata-kata yang keluar karena begitu mulutnya dibuka, darah menyembur keluar dan dengan penuh kengerian Li Hua maklum bahwa wanita itu telah menggigit putus lidahnya sendiri. Dalam keadaan ngeri dan tersiksa, Madula mengambil keputusan nekat, membunuh diri dengan menggigit lidahnya. Lidah itu putus di tengahnya, dan tidak mungkin nyawanya dapat tertolong lagi. Apalagi karena dia telah mengeluarkan banyak sekali darah yang tadi dia paksa menelan darahnya sendiri agar jangan sampai Ouyang Kongcu menyelamatkan nyawanya. Melihat keadaan wanita itu, Li Hua yang tadi memeluk tubuh yang terguling setelah belenggunya terlepas, perlahan-lahan menurunkan tubuh Madula. Tubuh itu lemas dan orangnya sudah tidak ingat apa-apa lagi, darah terus mengalir keluar dari lidah yang buntung. Madula dalam sekarat, seperti juga tubuh ular yang sekarat, hanya bedanya, kalau tubuh Madula sama sekali tidak bergerak, tubuh ular itu berkelojotan, menggeliat-geliat dan darah mengalir keluar dari 2 lubang kecil di antara kedua matanya. Ouyang Bou tadi juga terkejut sekali. Gadis cantik itu telah dapat menyelundup ke dalam pulau tanpa ada yang tahu, bahkan telah berada di atas pohon tanpa dia sendiri mengetahuinya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa dara itu tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Apalagi ketika dibuktikannya dengan membunuh ularnya menggunakan jarum, ini menjadi tanda pula bahwa dalam hal penggunaan senjata rahasia jarum dara itu belum tentu kalah lihai olehnya yang juga mahir menggunakan senjata rahasia jarum kecil merah yang berbisa. Akan tetapi, kini Ouyang Bou telah dapat menguasai rasa kagetnya, matanya terputar-putar menggerayangi seluruh tubuh Li Hua dan dia tertegun penuh kekaguman. Seorang dara yang masih muda, seorang perawan yang amat jelita, akan tetapi juga amat gagah perkasa. Begitu melihat Li Hua, sekaligus hati Ouyang Bou telah jatuh. Selama petualangannya dengan wanita dari segala macam bentuk dan usia, dia merasa belum pernah dia memperoleh seorang dara muda seperti yang kini berdiri di depannya dengan sikap gagah perkasa itu. Dan dia harus memperolehnya, dengan cara bagaimanapun juga. Harap Nona sudi memaafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan seorang tamu agung seperti Nona sehingga tidak mengadakan penyambutan selayaknya. Ouyang Bou berkata sambil melangkah maju dan memberi hormat dengan menjura dan mengangkat kedua tangan di depan dada. Diam-diam Li Hua terkejut dan terheran. Tak disangkanya bahwa pemuda yang disohorkan sebagai seorang iblis muda yang kejam dan gila ini ternyata pandai bersikap demikian sopan santun seperti seorang terpelajar dan bersusila. Terseret oleh sikap yang begitu hormat, otomatis dia pun mengangkat kedua tangan, membalas penghormatan. Teringat akan hal ini, dia terkejut dan cepat menurunkan lagi tangannya. Diam-diam dia maklum betapa berbahaya dan lihainya pemuda ini yang dengan gerak dan kata-kata sudah dapat menyeretnya. Aku Sou Li Hua bukan tamu dan tidak mengharap sambutan. Akan tetapi menyaksikan kekejaman yang biadab tadi, aku tak mungkin mendiamkannya saja. Bukankah engkau yang disebut Ouyang Bou, pemuda iblis yang gila? Biarpun anak buahnya sudah mengeluarkan suara marah, Ouyang Bou tersenyum saja mendengar makian ini, bahkan memandang makin kagum dan sesaat kedua bola matanya seperti lupa untuk berputaran seperti biasa. Dugaanmu benar, Nona Sou Li Hua. Aku adalah Ouyang Bou, majikan muda dari Pulau Ular ini, dan aku merasa senang sekali dapat berkenalan denganmu. Bolehkah aku mengetahui apa sesungguhnya kehendak Nona memberi kehormatan kepada kami dengan mengunjungi pulau ini? Ditanya demikian, barulah Li Hua teringat dan terkejut. Celaka! Rusaklah usahanya menyelidiki bokor emas yang katanya dibawa ke pulau itu? Akan tetapi karena sudah terlanjur, maka dia membentak. Siapa sudi berkenalan denganmu?
Aku datang hendak membunuhmu dan membersihkan pulau ini dari iblis-iblis macam kalian dan ular-ular jahat. Haya, dari mana datangnya nona cantik yang sombong ini? Tiba-tiba terdengar seruan orang dan muncullah dua orang kakek yang dipandang oleh Li Hua dengan penuh perhatian. Yang berseru tadi adalah seorang kakek tua berusia 60-an tahun, tubuhnya tinggi sekali, tinggi kurus dengan leher panjang sehingga kalau dia bergerak-gerak, tubuhnya seperti seekor ular. Matanya sipit memandang tajam penuh selidik dan melihat kakek kurus tidak ragu lagi hati Li Hua menduganya bahwa tentu kakek inilah si Raja Ular Bantok Choaong Ouyang Ko. Adapun kakek kedua adalah seorang kakek yang lebih tua lagi, 70 tahun lebih usianya, juga tubuhnya tinggi kurus dan dia tidak berkata-kata, hanya terbatuk-batuk, rambutnya tidak terpelihara, panjang penuh uban, juga jenggot dan kumisnya tidak terpelihara. Karena pakaiannya sederhana, kakek ini makin kelihatan jorok, kotor. Diam-diam Li Hua menduga dengan hati penuh ketegangan bahwa tentu kakek ini yang disebut Datuk Sesat nomor 1 Toat Beng Hoatsu. Tahulah dia bahwa dia telah dikurung oleh orang-orang jahat yang berilmu tinggi, namun sedikit pun hatinya tidak merasa takut, bahkan dia tidak mau berpura-pura lagi, dengan sikap gagah dan suara lantang dia bertanya. Apakah kalian berdua orang tua Bantok Choaong dan Toat Beng Hoatsu? Bocah sombong. Engkau telah mengenal kami. Siapakah engkau dan engkau yang masih amat muda dan cantik ini mengapa ingin membunuh diri dengan lancang memasuki pulau ular tanpa izin? Bantok Choaong berkata, suaranya mengandung ancaman karena kakek ini telah menjadi marah sekali. Kalau ada orang luar berani memasuki pulaunya tanpa izin, hal itu selain merupakan pelanggaran yang harus dihukum mati, juga merupakan penghinaan kepadanya karena menunjukkan bahwa si pelanggar itu memandang rendah kepadanya. Ayah, nona ini bernama Sou Li Hua, cantik jelita dan gagah perkasa. Ayah, sekarang aku mengambil keputusan untuk menikah. Bukankah ayah sering mengatakan bahwa aku sudah cukup dewasa untuk menikah dan bahwa ayah ingin sekali menimang cucu? Ayah, dia itulah calon istriku. Mendengar kata-kata yang jelas membayangkan kegilaan ini, Li Hua menjadi marah bukan main. Dia melangkah maju menudingkan telunjuk kirinya kepada Toat Beng Hoatsu dan Bantok Choaong lalu membentak. Bantok Choaong, aku mendengar bahwa engkau dan Toat Beng Hoatsu sudah merampas bokor emas, maka aku datang untuk minta kembali bokor emas itu. Mungkin saja Suhu akan suka mengampuni kalian kalau kalian mengembalikan pusaka itu secara baik-baik kepadaku. Kalian tahu, kalau Suhu marah dan mendengar kalian tidak mau mengembalikan benda pusaka milik Suhu itu, kemanapun kalian melarikan diri dan bersembunyi, akhirnya kalian tentu akan menerima hukuman dari Suhu. Mula-mula Bantok Choaong marah sekali mendengar ucapan nona itu yang dianggapnya sombong. Akan tetapi ketika mendengar kalimat-kalimat selanjutnya, dia dan Toat Beng Hoatsu terkejut. Kau murid Tehu? Toat Beng Hoatsu bertanya dengan alis berkerut dan hati masih ragu-ragu. Tehu adalah seorang panglima besar yang amat terkenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian hebat. Benarkah darah jelita yang muda ini muridnya? Panglima besar Tehu adalah guruku dan aku menerima tugas dari Suhu untuk minta kembali bokor emas yang terjatuh ke tangan kalian. Li Hua menjawab dengan suara lantang. Muka Bantok Choaong berubah merah. Bagus, kau kira aku mudah menyerah begitu saja? Bocah lancang sombong, jangan kau mempergunakan nama Tehu untuk menakut-nakuti Bantok Choaong. Wut! Angin keras yang dahsyat menerjang ke arah Li Hua ketika kakek bertubuh ular itu tahu-tahu telah menyerangnya. Kedua kakinya masih tidak bergeser, akan tetapi tubuh atasnya melengkung dan kedua tangannya dengan jari terbuka mencengkeram ke arah darah itu. Panjang tubuh disambung lengan cukup untuk menjangkau dan mencapai tubuh Li Hua. Ayah, jangan lukai calon istriku. Ouyang Bo berseru. Akan tetapi, betapapun lihai serangan itu, dengan mudah saja Li Hua mengelak dengan gerakan cekatan sekali, dan lengannya bergerak, tangannya mengebut ke samping mengenai lengan tangan kanan kakek itu. Pelak! Biarpun Li Hua harus meloncat ke belakang karena pertemuan tenaga itu membuat lengannya tergetar, akan tetapi juga kakek Raja Ular itu merasa betapa kulit lengannya panas, tanda bahwa darah muda itu benar-benar memiliki kepandaian hebat dan tenaga sinkang yang kuat. Dengan marah dan penasaran, tanpa mempedulikan seruan putranya, Ouyang Kok sudah hendak menerjang lagi, akan tetapi Toat Beng Hoatsu mendekatinya dan membisikkan siasatnya.
Tunggu, dia merupakan sandera yang baik dan berharga sekali, mungkin dapat ditukar dengan bokor. Mendengar ini, Bantok Choaong menghentikan gerakannya hendak menyerang dan dengan wajah berseri kakek ini menghadapi Li Hua dan berkata lantang. Nona Shou Li Hua. Engkau dapat menghindarkan seranganku, hal ini saja sudah membuat engkau cukup berharga untuk bicara denganku. Engkau mengaku murid Tehu, dan putraku jatuh cinta kepadamu. Semua itu baik-baik saja. Akan tetapi engkau harus diuji lebih dulu apakah benar engkau murid Tehu dan apakah engkau cukup berharga untuk menjadi mantuku, hahaha. Kakek Raja Ular itu menggapai kepada seorang Nepal yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dan kumis jenggotnya lebat sekali hampir menutupi seluruh mukanya, sambil berkata, "Maju dan lawanlah nona ini." Orang Nepal itu menyeringai sehingga tampaklah giginya yang besar-besar, dan dengan sikap jumawa sekali dia melangkah ke dalam lapangan itu menghadapi Li Hua. Sengaja dia mengerahkan tenaga pada kedua kakinya sehingga langkahnya seperti langkah gajah, membuat tanah tergetar setiap kali dia membanting kakinya. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Li Hua mendengar ucapan Bantok Choaong tadi. Ucapan itu dianggap amat menghinanya, akan tetapi karena dia pun cukup maklum bahwa dia berada di sarang harimau dan menghadapi banyak lawan pandai, dia tidak mau terseret oleh kemarahannya. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa dalam menghadapi lawan tangguh, yang terpenting sekali adalah sikap tenang dan sikap tenang ini akan rusak apabila membiarkan diri dikuasai pikiran yang mendatangkan kemarahan, ketakutan, atau kesombongan. Maka kini menghadapi raksasa Nepal itu, dia bersikap tenang. Sedikit pun tidak merasa takut, juga tidak memandang rendah dan sama sekali bebas dari kemarahan. Dengan sikapnya yang tenang, dia dapat memandang tajam dan segera dapat melihat bahwa lawannya adalah seorang yang memiliki tenaga kasar yang amat kuat dan otot-otot yang menggembung di seluruh tubuh raksasa ini telah terlatih, namun, sekilas pandang saja Li Hua sudah dapat menduga kelemahan lawan ini yaitu kelambanan gerak sehingga dia sudah tahu bahwa untuk mengalahkannya dia harus mengandalkan kecepatannya. Dengan pikiran ini, tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerangnya Li Hua sudah menerjang maju dan mengirim 2 kali pukulan beruntun ke arah dada dan lambung. Gerakannya cepat bukan main karena darah ini telah mempergunakan jurus ilmu silat Jit Goat Sin Chiang Hoat. 2 pukulan yang dilakukan kedua tangan itu pun mengandung 2 macam tenaga keras dan lembut, akan tetapi keduanya amat berbahaya karena yang keras dapat meremukkan tulang, dan yang lembut dapat merusak urat syaraf. Plak! Bluk! Li Hua terkejut bukan main karena kedua pukulannya, baik yang mengandung tenaga yang keras, maupun imkang, lembut, bertemu dengan kulit dada dan kulit lambung yang kerasnya seperti baja. Tak disangkanya sama sekali bahwa raksasa itu memiliki tubuh yang kebal dan kuat bukan main. Dan lebih-lebih kagetnya ketika tiba-tiba kedua lengannya telah ditangkap oleh raksasa itu dan dengan tenaga yang seperti tarikan gajah, tubuh Li Hua telah diangkat ke atas. "Jangan bunuh dia," bentakan Ouyang Bo itu dijawab dengan suara tertawa bergelak oleh raksasa Nepal itu yang cepat melontarkan tubuh Li Hua ke atas dan sambil bertolak pinggang dia tertawa-tawa menanti turunnya tubuh itu. Dia jelas hendak mempermainkan tubuh darah itu seperti sebuah bola yang dilempar-lemparkan ke atas. Li Hua sudah mempergunakan ginkangnya, ketika tubuhnya meluncur ke atas seperti anak panah meluncur, cepat dia berjungkir balik sampai 5 kali untuk mematahkan tenaga luncuran itu, kemudian melayang turun. Dari atas dia melihat betapa lawannya sudah siap menyambutnya dengan kedua lengannya yang berbulu dan kuat sekali itu, kedua lengan yang sudah dikembangkan dan diacungkan ke atas. Sudah terdengar suara lawannya tertawa bergelak. Li Hua maklum bahwa kalau dia tidak dapat merobohkan lawan dari atas, dia akan tak berdaya sama sekali begitu tubuhnya tertangkap oleh kedua tangan yang kuat itu. Untuk mempergunakan jarum peraknya, dia tidak sudi karena hal itu berarti bahwa dia jerih menghadapi lawan dengan terbuka. Pula, dengan kehadiran 2 orang datuk kaum sesat itu, menggunakan senjata rahasia pun takkan ada gunanya. Maka dia lalu menggunakan akal dan sengaja membuat tubuhnya melayang turun seperti seorang yang tidak berdaya dan ketakutan. "Hahaha, nona manis, marilah kita main-main." Orang Nepal itu berkata dengan logat bicaranya yang kaku. Ketika tubuhnya sudah meluncur dekat, tiba-tiba Li Hua membalik, kepalanya di bawah dan kedua tangannya seperti seorang yang kebingungan hendak mencari pegangan, akan tetapi begitu kedua tangan raksasa itu menangkap pinggang dan pundaknya, Li Hua sudah menggerakkan kedua jari telunjuknya untuk menotok ke arah pundak dan tengkuk. Cus!
Cus! Aug! Tubuh raksasa itu terguling dan cengkeraman kedua tangannya terlepas. Dia telah terkena serangan ilmu menotok jalan darah Ichisan yang amat lihai. Biarpun tubuhnya kebal, namun totokan satu jari yang amat hebat itu dengan tepat mengenai jalan darahnya sehingga untuk sesaat tubuhnya seperti lumpuh yang menyebabkan tubuhnya terguling. Kesempatan ini tidak dibiarkan lewat begitu saja oleh Li Hua. Jari tangan kirinya menjambak rambut panjang lawannya dan dengan pengerahan tenaganya, ditariknya tubuh itu ke atas dan kemudian tangan kanannya yang dimiringkan menghantam ke arah tengkuk. Krek! Tubuh itu terkulai dan raksasa Nepal itu roboh pingsan. Semua orang yang menonton pertandingan itu terbelalak, sama sekali tidak mengira bahwa raksasa Nepal yang terkenal hebat dan amat kuat itu roboh hanya dalam 2-3 gebrakan saja. Tidak salah lagi, dia murid De Ho. Tot Beng Hot Su berkata lirih. Bantok Choaong mengangguk. Benar, tadi tentu Ichisan yang terkenal dari Tehu. Bantok Choaong kini menggapai kepada seorang Han yang tubuhnya pendek kecil, amat kurus seperti rangka hidup, mukanya pucat dan sepasang matanya yang cekung itu mengerikan sekali. Pekmo, iblis putih, tangkap dia. Laki-laki bermuka pucat yang usianya tentu sudah 50 tahun lebih itu mengangguk, mengeluarkan suara rintihan panjang seperti orang menangis dan tiba-tiba, tubuhnya sudah mencelat ke depan Li Hua, matanya yang cekung bersinar mengerikan dan ketika mulutnya meringis. Ternyata di dalam mulutnya tidak terdapat gigi sepotong pun. Li Hua memandang penuh perhatian. Keadaan tubuh orang ini sungguh merupakan kebalikan dari keadaan raksasa Nepal tadi. Kalau raksasa Nepal tadi membayangkan kekuatan dahsyat, orang ini sebaliknya kelihatan seperti seorang berpenyakitan yang sudah berdiri di ambang kuburan. Kelihatan lemah dan agaknya hembusan angin yang agak besar saja sudah akan cukup untuk merobohkannya. Akan tetapi Li Hua tidak tertipu oleh keadaan luar, dan dia sudah dapat menduga bahwa orang yang kecil seperti mayat hidup ini tentulah memiliki kepandaian yang tinggi dan memiliki tenaga sinkang yang kuat. Baru caranya meloncat ke depan tadi saja sudah membuktikan betapa si mayat hidup ini mempunyai kegesitan yang tak boleh dipandang ringan. Maka tanpa menanti gerakan lawan, tanpa sungkan-sungkan lagi dia sudah menerjang ke depan dan menyerang si mayat hidup itu dengan totokan-totokan maut. Orang kurus kecil itu mengeluarkan pekik menyeramkan, kemudian tubuhnya bergerak dan bersilat dengan cara yang aneh namun gesit sekali. Bagaikan gerakan seekor monyet, orang itu dapat menghindarkan totokan-totokan Li Hua dan membalas dengan serangan yang berupa cengkeraman-cengkeraman. Yang hebat, kalau tadi jari tangannya kelihatan biasa, kini jari tangan itu menjadi bertambah panjang oleh kuku-kukunya. Ternyata orang itu mempunyai kuku-kuku jari yang aneh, yang dapat digulung dan kalau perlu dengan kekuatan sinkangnya, kuku yang tadinya bergulung itu dapat menegang dan panjangnya setiap kuku tidak kurang dari 10 cm. Bret! Ai! Li Hua menjerit kaget ketika ujung bajunya kena dicakar dan robek. Hal ini adalah karena dia tidak mengira bahwa kuku jari itu dapat memanjang maka ketika cengkeraman lawan dapat dielakkan, kuku-kuku yang memanjang itu masih dapat mencakar ujung bajunya. Untung bukan kulit lambungnya yang kena dicakar. Marahlah Li Hua. Dia tahu sekarang bahayanya lawan ini, maka dia cepat menggerakkan tubuhnya mainkan jurus-jurus pilihan dari Jit Goat Sin Chiang Hoat, yang sukar dicari tandingannya itu. Gerakan kedua tangannya yang menyerang terisi dengan tenaga Im Yang Sinkang, dan kadang-kadang pukulannya dicampur dengan Ichisian mengarah jalan darah yang berbahaya. Ternyata bagi Li Hua bahwa lawannya ini hanya kelihatannya saja menyeramkan dan berbahaya. Padahal ilmu silatnya hanyalah ilmu silat golongan hitam yang hanya berbahaya tampaknya dan tidak memiliki dasar yang kuat. Kalau berhadapan dengan ahli silat biasa, tentu si mayat hidup ini merupakan lawan yang berbahaya sekali dan setiap serangannya dapat mendatangkan maut. Akan tetapi terhadap dia yang sudah menerima gemblengan seorang sakti seperti Tehu, segera darah ini dapat melihat kelemahannya. Setelah bertanding selama 30 jurus, tiba-tiba Li Hua mengerahkan Kaikang, membentak keras sekali. Kedua kakinya seperti kitiran angin melakukan tendangan Soan Hong Tui, tendangan angin puyuh, sehingga lawannya merintih panjang dan terpaksa mengelak ke kanan kiri untuk menghindarkan tendangan bertubi-tubi yang amat berbahaya itu. Tiba-tiba tangan kiri Li Hua bergerak dari atas, dikebutkan ke arah pundak lawan. Krek!
Si mayat hidup mengeluh dan sebuah tendangan tepat mengenai pinggulnya sehingga tubuh yang ringan itu terlempar sampai 4 meter dan terbanting roboh. Di situ dia merintih karena tulang pundaknya terlepas dan pinggul yang tidak berdaging itu menjadi biru. Terdengar orang bersorak. Kiranya Ouyang Bowu yang bersorak. Hidup calon istriku yang perkasa. Dia berlari menghampiri Li Hua dan menjura dengan hormat. Terimalah rasa kagum dan hormatku, Nona Sou calon istriku yang cantik dan gagah perkasa. Biarpun dia sudah menjaga diri agar tidak terserang marah, menghadapi pemuda ini, naik juga darah Li Hua. Mukanya menjadi merah, matanya mendelik mengeluarkan sinar berapi dan dia membentak. Orang gila menjemukan. Mampuslah. Tamparan tangan kiri Li Hua itu sama sekali tidak ditangkis oleh Ouyang Bowu yang hanya mengangkat sedikit kepalanya ke atas sehingga telapak tangan Li Hua yang menampar kepala itu mengenai pipinya. Plak! Wah, terima kasih, Nona. Telapak tanganmu sungguh halus, hangat, dan harum sekali, kata Ouyang Bowu sambil mengelus-elus pipinya yang kena tampar. Bukan main marahnya hati Li Hua, apalagi mendengar suara ketawa anak buah Pulau Ular yang tertawa-tawa. Dia maklum bahwa pemuda gila ini tidak boleh disamakan dengan jagoan Nepal dan si mayat hidup tadi, dan dia pun maklum bahwa dia tidak dapat mundur lagi. Melarikan diri tak mungkin, maka jalan satu-satunya hanya mengadu kepandaian untuk menuntut dikembalikannya bokor emas atau kalau perlu berkorban nyawa. Serat! Li Hua sudah mencabut pedangnya. Dengan sikap gagah dia lalu berkata kepada Bantok Choaong. Bantok Choaong, engkau sebagai tuan rumah di pulau ini, majulah. Mari kita tentukan siapa yang berhak membawa bokor emas di ujung pedang. Jangan mengajukan anakmu yang gila. Hahaha, Nona Sou yang manis, calon isteriku yang cantik. Jangan begitu, Menggodaku boleh saja, tapi jangan keterlaluan. Aku memang gila, siapa tidak akan tergila-gila memandang wajahmu yang cantik manis? Engkau ingin main-main dengan pedang. Baik, mari kulayani. Memang calon suami istri harus mengenal kelihayan masing-masing. Pemuda sinting itu menggerakkan tangan kanannya dan sebatang pedang yang berbentuk tubuh ular telah tercabut keluar. Sambil melintangkan pedang ular yang mengerikan itu di depan dada, Ouyang Bowu memasang kuda-kuda dengan lagak yang dibuat gagah sehingga kelihatan lucu namun menjemukan bagi Li Hua karena pemuda itu tersenyum-senyum dan melirik-lirik kepadanya. Iblis bermulut busuk. Dia memaki dengan marah, pedangnya sudah bergerak menerjang dengan kecepatan laksana kilat. Terang-terang cering. Bunga api berpijar ketika kedua senjata itu bertemu berkali-kali. Merasa betapa pedangnya tergetar oleh tangkisan pemuda itu, Li Hua maklum bahwa tenaga sinkang lawannya tidak lemah, maka cepat dia menggunakan tenaga lawan ketika menangkis lagi untuk mencelat ke atas, berjungkir balik dan dari atas tangan kirinya diayun. Sinar putih berkeredepan menyambar ke arah Ouyang Bowu. Itulah Ginciam, jarum perak, senjata rahasia Li Hua yang amat lihai. Engkau pandai main jarum. Bagus. Ouyang Bowu menggerakkan tangan kirinya dan lengan bajunya menerima jarum-jarum perak yang menancap dan berjajar rapi di ujung lengan bajunya. Sambil tersenyum dia menggerakkan lengan baju itu dan sinar perak menyambar ke arah kaki Li Hua yang masih belum turun ke atas tanah. Darah ini cepat menggerakkan pedangnya, diputar sedemikian rupa sehingga gulungan sinar pedang menggulung jarum-jarum peraknya sendiri itu, kemudian dia menggerakkan pedang dan jarum-jarum itu kembali melesat ke arah Ouyang Bowu. Suit, terak. Sinar perak itu bertemu dengan sinar merah dan runtuhlah jarum-jarum perak itu bertemu dengan jarum-jarum merah yang dilepaskan oleh Ouyang Bowu. Li Hua terkejut. Kiranya dalam kepandaian melemparkan jarum, pemuda sinting itu tidak kalah pandai olehnya. Maka dia lalu berteriak nyaring dan menerjang maju, memutar pedangnya dengan hebat karena darah ini telah mengambil keputusan untuk merobohkan lawannya. Kau hebat, kau cantik menarik, kau gagah perkasa, hei! Ouyang Bowu terpaksa melempar tubuh ke belakang dan bergulingan. Karena dia tadi bicara dan menggoda, maka hampir saja dia celaka oleh sinar pedang darah itu yang amat hebat. Dia cepat meloncat lagi melihat pedang lawan terus mengejarnya, menangkis dan terpaksa balas menyerang ketika mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang darah itu benar-benar amat lihai dan sama sekali tidak boleh dia lawan sambil bersenda gurau. Pertandingan itu berlangsung dengan seru sekali dan ternyata oleh kedua pihak bahwa tingkat kepandaian mereka seimbang,
baik mengenai kecepatan maupun tenaga sinkang. Hanya bedanya, kalau ilmu pedang Lihua mengandung dasar yang amat kuat dan asli, mempunyai daya tahan yang kokoh dan daya serang langsung dan menekan, sebaliknya ilmu pedang yang dimainkan oleh Ouyang Bowu mengandung perkembangan yang penuh tipu muslihat, banyak gerakan pancingan dan pura-pura yang amat curang. Akan tetapi, karena Lihua selalu menyerang dengan niat membunuh lawan sedangkan sebaliknya pemuda yang tergila-gila itu tidak ingin melukai apalagi membunuh lawan, perlahan-lahan pemuda itu terdesak dan gulungan sinar pedangnya makin tertekan. Jelas dia murid Tehu dan kalau dia bisa dijadikan tawanan sebagai sandera, tentu Tehu tidak berani mengganggu kita. Toat Beng Hoatsu berkata. Benar sekali, jawab Bantok Choaong sambil memperhatikan pertandingan antara darah itu dengan puteranya. Bouji, anak Bou, tidak tega melukainya, keadaannya amat berbahaya. Kalau sampai dia terluka, tentu dia akan lupa diri dan jangan-jangan dia akan membunuh darah itu. Sebaiknya kita turun tangan menangkapnya. Toat Beng Hoatsu tidak percaya bahwa pemuda itu akan dapat mengalahkan Lihua, akan tetapi dia diam saja, hanya mengangguk dan kedua kakek ini lalu bergerak maju ke medan pertandingan. Pada saat itu, pedang di tangan Lihua sedang bertemu dengan pedang ular di tangan Ouyang Bowu. Kesempatan ini dipergunakan oleh dua orang datuk yang lihai itu untuk turun tangan, Bantok Choaong mengetuk pergelangan tangan kanan Lihua sehingga pedangnya terlepas sedangkan Toat Beng Hoatsu menepuk pundaknya. Lihua mengeluh dan roboh, tubuhnya disambar oleh pelukan Ouyang Bowu. Darah itu yang lumpuh kedua tangannya, menggerakkan kaki menendang pusar, akan tetapi pemuda itu menangkap kakinya dan menotok punggungnya sehingga kini kedua kakinya lumpuh pula. Sambil tertawa-tawa Ouyang Bowu memondong tubuh darah itu dan tangan kanannya masih memegang pedang ular, lalu membawa darah itu lari. Bouji, awas jangan kau sampai membunuhnya, teriak Bantok Choaong. Ouyang Bowu menoleh sambil tertawa. Apakah ayah telah menjadi gila? Aku cinta kepadanya, mana mungkin membunuhnya? Hahaha. Hahaha, engkau memang sudah pantas kawin, anakku. Setahun lagi ayah akan memondong cucu. Pemuda gila itu tertawa-tawa sambil lari membawa Lihua memasuki pondok yang menjadi tempat kediamannya. Bantok Choaong menyuruh anak buahnya menyingkirkan mayat Madula dan mayat Sang Hida yang tinggal tulang kemudian bersama Toat Beng Hoatsu dia kembali ke dalam pondok besar. Turun tangan, Bantok Choaong mengetuk pergelangan tangan kanan Lihua sehingga pedangnya terlepas sedangkan Toat Beng Hoatsu menepuk pundaknya. Harus dicegah agar putramu jangan sampai membunuh tawanan penting itu, kata Toat Beng Hoatsu, khawatir juga menyaksikan kelakuan pemuda yang edan-edanan itu. Jangan khawatir. Agaknya anakku sekali ini benar-benar jatuh cinta. Alangkah baiknya kalau aku dapat berbesan dengan Tehu. Tentu soal bokor emas bukan hal yang perlu dia ributkan lagi. Lebih penting lagi, dia tentu akan mau membuka rahasia bokor itu. Sungguh menjengkelkan. Susah payah dicari dan diperebutkan, setelah berada di tangan kita, kita tidak mampu membuka rahasianya, kata Toat Beng Hoatsu dengan wajah kesal. Berhari-hari mereka berdua menyelidiki bokor emas, membolak-balik, menekan sana-sini, namun belum juga dapat menemukan rahasianya. Padahal kabarnya bokor itu mengandung petunjuk tempat penyimpanan harta pusaka kitab-kitab pusaka yang amat luar biasa. Tidak takut bokor itu rusak dan rahasianya ikut pula terusak, tentu mereka sudah membanting pecah benda pusaka itu. Kini mereka memasuki kamar rahasia dan kembali kedua orang kakek yang menjadi datuk kaum sesat itu melanjutkan penyelidikan mereka tentang bokor emas. Memang ada guratan-guratan aneh di sebelah dalam bokor, akan tetapi mereka tidak dapat memecahkan rahasia guratan-guratan ini karena guratan-guratan itu bukan merupakan huruf-huruf yang dapat terbaca, juga bukan merupakan peta yang dapat dimengerti. Sementara itu, Lihua yang sadar akan tetapi tidak mampu menggerakkan kaki tangannya itu dipondong oleh Ouyang Bowu dan dibawa masuk ke dalam pondoknya, terus memasuki kamarnya dan dengan hati-hati bahkan dengan lemah lembut dan mesra dibaringkannya tubuh darah itu di atas pembaringannya yang mewah, bersih dan harum baunya. Namun diam-diam Lihua bergidik melihat betapa di dalam kamar itu penuh dengan belasan ekor ular-ular berbisa yang melingkar di sana-sini, merayap di sana-sini dalam keadaan jinak seolah-olah ular berbisa itu adalah binatang peliharaan dan kesayangan. Diam-diam dia mengambil keputusan bahwa kalau dia sempat dia akan memukul mati pemuda ini,
Kemudian mengamuk dan kalau perlu mengadu nyawa karena dia pun mengerti bahwa keselamatannya terancam hebat, bukan karena nyawanya yang terancam, juga kehormatannya. Setelah merebahkan tubuh Li Hua, Ouyang Bo duduk di pinggir pembaringan itu, menatap wajah yang cantik itu penuh kagum, penuh kasih sayang, bahkan dengan pandang mata mesra. Pandang mata yang membuat Li Hua bergidik karena pandang mata itu seolah-olah dapat dia rasakan menyelusuri seluruh tubuhnya, seolah-olah pandang mata itu mampu menelanjanginya. Moi-moi yang manis, kau menurutlah menjadi istriku, hidup dengan makmur dan mulia di pulau ini, sebagai ratu. Ya, aku akan memuliakanmu sebagai seorang ratu, adikku yang tercinta. Namun Li Hua memandang dengan mata mendelik penuh kebencian biarpun di dalam hatinya dia merasa khawatir sekali. Dia maklum bahwa jika pemuda gila itu pada saat dia lumpuh kaki tangannya melakukan segala kekejian terhadap dirinya, dia tidak akan mampu mempertahankan kehormatannya, tidak akan mampu membela diri. Hampir dia pingsan memikirkan kemungkinan yang mengerikan ini. Akan tetapi untung baginya pemuda itu memang tidak suka memperkosa wanita dan biarpun dia ingin sekali menguasai tubuh Li Hua, namun dia mempunyai perasaan lain terhadap darah ini, tidak seperti perasaannya terhadap wanita-wanita lain yang telah menjadi korbannya. Dia sudah jatuh cinta kepada Li Hua dan ingin mengambil Li Hua ini sebagai istrinya. Karena itu, dia tidak akan menggunakan cara-cara yang keji untuk sementara waktu ini, hanya ingin mengandalkan bujukan dan rayuannya. Setelah dia menggunakan tali kain sutra yang halus akan tetapi kuat sekali untuk membelenggu kaki tangan darah itu, dia membebaskan totokan pada tubuh Li Hua sehingga darah itu tidak terlalu tersiksa, dapat menggerakkan kaki tangannya sungguh pun tidak berdaya melawan karena kaki dan tangannya dibelenggu di belakang tubuhnya. Adikku sayang, kalau menurut, engkau akan kubebaskan dan kita akan merayakan pesta pernikahan kita di pulau ini. Lebih baik aku mati. Li Hua menjawab sambil membuang muka. Ouyang Bo tersenyum. Kita sama lihat saja apakah engkau akan dapat terus berkeras kepala, adikku. Engkau menolak orang seperti aku? Hahaha, hendak memilih yang macam bagaimana? Lihat baik-baik, bukankah aku seorang pemuda yang tampan dan gagah? Melihat betapa Li Hua tidak mau menoleh, Ouyang Bo lalu meloncat dekat dan sekali menotok, dia membuat Li Hua tak mampu menggerakkan lehernya lagi sehingga ketika mukanya dihadapkan kepada pemuda itu, dia tidak dapat membuang muka. Terpaksa dia melihat pemuda itu bergaya di depannya, dengan senyum dibuat-buat dan dada diangkat. Bahkan kemudian pemuda itu menyelinap ke kamar lain dan ketika muncul kembali, dia telah mengenakan pakaian lain yang lebih mewah. Sampai 3 kali pemuda itu bertukar pakaian dan bergaya di depan Li Hua seperti lagak seorang peragawan memamerkan pakaian. Lihat, bukankah aku tidak kalah tampan oleh para pangeran di istana? Banyak wanita tergila-gila kepadaku, akan tetapi aku hanya memilih engkau, Li Hua. Aku cinta kepadamu dan kau sudah tahu akan kelihayan ilmuku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Li Hua mencibirkan bibirnya, sengaja memperlihatkan muka dan sinar mata mengejek dan memandang rendah. Apa engkau belum puas? Bukan hanya pakaianku saja yang membuat aku kelihatan tampan dan gagah, bahkan seluruh tubuhku pun tidak ada cacatnya. Nah, kau lihat baik-baik. Pemuda yang sinting itu kini menanggalkan pakaiannya satu demi satu. Tadinya Li Hua mengira pemuda itu memamerkan bentuk tubuhnya yang memang tegap berotot, akan tetapi matanya yang terbelalak itu kemudian dipejamkan ketika ternyata bahwa pemuda itu menanggalkan seluruh pakaiannya, termasuk pakaian dalamnya sehingga pemuda itu berdiri telanjang bulat di depannya, hanya mengenakan sepatunya. Hahaha, engkau tidak tahan melihatku dan memejamkan mata? Bagus, kalau kau tidak memejamkan mata, engkau tentu akan tergila-gila kepadaku. Turun tangan, Bantok Choaong mengetuk pergelangan tangan kanan Li Hua sehingga pedangnya terlepas sedangkan Toat Beng Hoatsu menepuk pundaknya. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan jijik rasa hati Li Hua menghadapi pemuda gila ini. Ketika tadi dia melihat pemuda itu menanggalkan baju dalamnya, sebelum dia memejamkan mata, dia melihat dada yang telanjang dan aneh, begitu dia memejamkan mata, tampaklah dada telanjang dari Yuan Degama. Lebih aneh lagi, muncul rasa rindu hatinya kepada Yuan, pemuda yang bersikap sopan santun kepadanya, menjadi kebalikan dari pemuda sinting ini. Tanpa disadarinya, dalam keadaan terancam seperti itu, dia membayangkan wajah Yuan dan hatinya menjeritkan nama pemuda asing itu.
Sambil tertawa-tawa Ouyang Bou mengenakan lagi pakaiannya kemudian meninggalkan kamar setelah menyuruh beberapa orang penjaga melakukan penjagaan di luar kamarnya. Li Hua ditinggalkan seorang diri di dalam kamar itu dan dia termenung, memutar otaknya mencari akal untuk dapat meloloskan diri dari tempat berbahaya ini. Satu-satunya harapannya adalah gurunya. Gurunya tahu akan bokor emas, telah menerima laporan pengawal Tio Hok Guan dan gurunya tahu pula bahwa dia sendirian melakukan penyelidikan. Gurunya tentu mengirim orang-orang pandai, mungkin Tio Hok Guan sendiri, mungkin pula pendekar sakti Chia Keng Hong, untuk menyerbu Pulau Ular dan saat inilah yang ditunggu-tunggunya karena hanya itu yang mungkin akan memberi harapan baginya untuk lolos dari bahaya ini. Maka Li Hua juga tidak mengambil keputusan pendek setelah dengan jelas dia melihat gelagat bahwa Ouyang Bou tidak akan memperkosanya, melainkan hendak membujuknya agar dia suka tunduk dan menyerahkan diri. Kini dia dipindahkan ke dalam sebuah kamar tahanan. Belenggu kaki tangannya dilepaskan, akan tetapi kedua kakinya diikat dengan rantai baja yang panjang, yang memungkinkan untuk bergerak dan berjalan di dalam kamar tahanan itu, akan tetapi tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Juga kedua tangannya dibelenggu dengan rantai baja yang panjang. Hanya rantai itu yang menyatakan bahwa dia menjadi tawanan. Akan tetapi selain dari rantai itu dia diperlakukan dengan baik, diberi kesempatan untuk mandi dan makan, bahkan para penjaga bersikap hormat kepadanya karena dia dianggap sebagai calon istri Ouyang Bou. Sampai berhari-hari lamanya, Li Hua tetap tidak mau tunduk dan selalu menyambut kedatangan Ouyang Bou ke kamarnya dengan caci maki. Di samping ini, dia berlaku hati-hati sekali, selalu menggunakan jarum peraknya untuk memeriksa setiap makanan dan minuman agar jangan sampai dia dipengaruhi racun. Akan tetapi, ternyata bahwa Ouyang Bou belum sampai sejauh itu usahanya untuk menguasainya. Ouyang Bou menghendaki agar wanita yang membuatnya tergila-gila itu benar-benar tunduk bukan karena terpaksa oleh pengaruh racun atau karena dia perkosa. Dan kesabaran seorang gila seperti dia memang luar biasa sekali. 3 hari kemudian sejak Li Hua ditangkap, sebuah perahu kecil meluncur cepat menuju ke Pulau Ular dari daratan Teluk Pohai. Di dalam perahu itu hanya ada seorang pemuda berkepala gundul yang bukan lain adalah Kun Liong. Pemuda ini mulai dengan penyelidikannya untuk membantu Li Hua yang dikabarkan telah lebih dahulu melakukan penyelidikan. Kun Liong maklum betapa berbahayanya tempat tinggal orang-orang seperti Toat Beng Hoatsu dan Bantok Choaong maka dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Li Hua. Dia mulai mencari Pulau Ular dan hari telah malam ketika dia melihat bayangan pulau yang bentuknya seperti ular melingkar di atas batok di sebelah selatan itu, persis seperti penjelasan dan gambaran yang didapatkannya dari keterangan Chia Keng Hong sebelum dia berangkat. Tiba-tiba Kun Liong terkejut. Hampir perahunya terguling ketika ombak tiba-tiba datang bergelombang. Dan malam itu mendadak saja menjadi gelap, bintang-bintang yang tadi menghias angkasa kini lenyap tertutup awan hitam. Wah! Celaka! Benarkah datuk-datuk kaum sesat itu menggunakan ilmu hitam seperti yang didongengkan orang, sehingga setelah perahunya mendekati Pulau Ular dia diserang badai? Ilmu hitam atau bukan, dia harus berjuang melawan ombak yang datang bergulung-gulung. Dia memegang dayungnya dan sejenak pemuda yang biasanya tabah ini menjadi bingung juga. Tidak tampak lagi pulau tadi, tidak tampak pula daratan. Di sekelilingnya air menghitam dengan suara menderu-deru. Perahunya diombang-ambingkan ombak, tak tentu lagi arahnya. Betapapun tabahnya, Kun Liong menjadi gelisah. Selama ini, pengalamannya dengan air hanya di sepanjang sungai Huangho, dan betapapun lebar sungai Huangho, dibandingkan dengan laut ini bukan apa-apa. Bagaimana kalau perahunya terguling? Dahulu dia pernah hanyut di sungai. Baru hanyut di sungai saja sudah sukar baginya untuk berenang ke tepi. Apalagi sampai hanyut di laut? Tiba-tiba tampak olehnya sinar api di depan. Terlambat dia mengetahui bahwa sinar itu adalah sinar lampu yang bergantungan di sebuah perahu yang besar. Tahu-tahu di depannya muncul tubuh perahu besar sekali, seperti iblis lautan hendak melawannya. Hei, ada perahu. Minggir. Kun Liong menggunakan suara yang didorong oleh tenaga kaikang yang amat kuat untuk berseru. Suaranya melengking tinggi melawan gemuruh air laut yang bergelombang. Akan tetapi terlambat. Terdengar suara keras, perahunya pecah terguling dan dia sendiri terlempar ke dalam air. Hei! Tolong, aup! Kun Liong gelagapan ketika mulutnya yang menjerit itu kemasukan air yang rasanya sampai pahit saking asinnya.
Dia menggerakkan kaki tangan dan terasa betapa tubuhnya ringan sekali dan lebih mudah baginya untuk mengambang di permukaan air. Ini pengalaman baru baginya karena dia tidak tahu bahwa air yang asin membuat tubuhnya lebih ringan, tidak seperti di air tawar. Teriakan-teriakan Kun Leong yang amat nyaring tadi karena didorong oleh tenaga Kaikang ternyata ada juga gunanya karena terdengar oleh mereka yang berada di atas perahu. Beberapa sosok bayangan orang tampak di langkan pinggir perahu, menjenguk ke bawah dan ada suara orang dalam bahasa asing. Kemudian tampak segulung tambang dilontarkan ke bawah. Melihat ini, Kun Leong cepat menyambar tambang itu dan dengan girang dia merasa betapa tubuhnya diseret. Kemudian ditarik naik ke tubuh perahu. Beberapa pasang tangan membantunya naik. Kun Leong duduk terengah-engah di atas dek perahu, tidak peduli kepada beberapa orang yang datang membawa lampu perahu yang bergoyang-goyang. Dia mengerahkan hawa di perut untuk mendorong keluar air laut yang membuat perutnya membusung. Beberapa kali dia muntahkan air laut sampai perutnya kosong kembali. Terlalu kosong sampai lapar. Barulah dia memperhatikan muka orang-orang yang merubungnya. Muka-muka yang asing berkulit putih. Mata yang biru. Akan tetapi pandang matanya terpikat dan melekat pada sepasang mata biru indah yang bukan main. Bulu matanya panjang, alisnya melengkung dan hidungnya mancung sekali di atas sepasang bibir yang bukan main. Baru sekarang Kun Leong menyaksikan kecantikan seorang wanita yang hebat dan aneh dan khas. Tahulah dia bahwa wanita muda yang memandangnya dengan mata setengah terpejam itu adalah seorang wanita sebangsa dengan Yuan de Gama, akan tetapi cantik bukan main. Engkau siapakah? Mengapa malam-malam begini naik perahu kecil seorang diri? Apakah kau seorang nelayan? Bibir yang merah manis itu menghujankan pertanyaan. Kun Leong tidak menjawab, terpesona oleh gerak bibir manis yang kadang-kadang memperlihatkan kilauan gigi putih tertimpa sinar lampu merah. Ah, apakah bahasaku tidak jelas? Aku baru belajar bahasa pribumi, maafkan kalau kaku. Aku mengerti semua, Nona. Bahasamu baik sekali, terima kasih, aku bukan nelayan, aku sedang melancong. Hahaha, melancong di malam hari di atas perahu kecil di tengah laut? Bukan main anehnya bangsa pribumi. Terdengar suara parau besar dan suara tertawa itu bergelak seperti gelora ombak gemuruh tidak terkekang. Kun Leong menoleh dan melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan berwajah tampan. Namun rambutnya yang keemasan sudah mulai memutih di atas kedua telinga. Kumisnya tebal melintang di atas mulut dan sinar matanya lembut. Tiba-tiba terdengar seruan-seruan keras dalam bahasa asing disusul jeritan beberapa orang wanita muda yang berlari mendatangi. Keadaan di atas perahu besar itu menjadi kacau balau. Dara Jelita tadi bersama teman-teman perempuan lainnya berlari-larian memasuki bilik perahu, sedangkan laki-laki setengah tua yang gagah tadi mengeluarkan suara memerintah. Anak buah perahu yang terdiri dari belasan orang laki-laki asing yang berkaus loreng, sibuk hilir mudik di atas perahu. Kun Leong merasa heran. Kesehatannya telah pulih kembali dan dia bangkit berdiri. Keadaan di atas perahu itu kini terang benderang karena para anak buah perahu menyalakan banyak lampu yang digantungkan di sekeliling perahu. Kiranya di dekat perahu besar itu kini tampak muncul 6 buah perahu kecil yang seperti iblis bermunculan dari dalam gelap, dan di atas perahu-perahu kecil itu berdiri orang-orang yang memegang senjata golok dan pedang. Setiap perahu terdapat 3 orang sehingga semuanya ada 18 orang. Setelah perahu-perahu kecil menempel pada perahu besar seperti sekumpulan lintah, tampak tali-tali melayang dari bawah, ujungnya ada kaitannya dan orang-orang itu memanjat ke atas, bahkan ada yang langsung meloncat dari perahu kecil ke atas perahu besar dengan gerakan ringan sekali. Bajak-bajak laut, pikir Kun Leong dan cepat dia melangkah maju. Cepat sekali para bajak itu sudah berada di atas perahu besar dan terjadilah perkelahian seru antara para bajak laut dan anak buah perahu. Kakek tua gagah perkasa itu pun ikut berkelahi. Dengan kedua tangan terkepal dia mengamuk. Seorang bajak menyerangnya dengan golok, kakek asing itu mengelak, akan tetapi bahu kirinya terserempet golok sehingga terluka. Tanpa mempedulikan lukanya, kakek itu menghantam dada bajak itu dengan kepalan tangan kanannya, membuat bajak itu terjengkang dan terbatuk-batuk. Bajak kedua sudah datang menyerbu dengan pedang diputar-putar di atas kepala, langsung membacok, akan tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku karena dari belakang dia telah ditotok oleh Kun Leong.
Pemuda ini lalu menarik lengan bajak itu, sekali dia mengayun tangan, tubuh bajak itu terlempar keluar perahu besar. Kun Leong tidak mempedulikan seruan girang kakek berkumis melintang yang agaknya menjadi pemilik perahu besar itu, terus dia menyerbu ke depan. Seorang bajak menyambutnya dengan bacokan golok. Kun Leong miringkan tubuhnya, menampar lengan yang memegang golok. Orang itu berteriak kesakitan, goloknya terlepas. Akan tetapi dia nekat dan menerjang Kun Leong dengan tangan kanan mencengkeram leher. Kun Leong menyambut tangan itu dengan tangkisan, kemudian kakinya menendang. Des! Tubuh bajak ini pun terlempar keluar dari perahu besar. Kun Leong tahu bahwa pada saat itu ada golok menusuk dari belakang mengarah punggungnya. Saudara muda, hati-hati belakangmu. Kakek itu berseru, akan tetapi Kun Leong yang sudah menangkap seorang bajak lain, tidak mempedulikan tusukan itu melainkan mengerahkan sinkangnya. Ujung golok itu mengenai punggungnya, merobek bajunya sampai terbuka lebar akan tetapi ketika mengenai kulitnya yang terlindung sinkang dari dalam, golok itu meleset. Kun Leong melemparkan orang yang ditangkapnya, membalik dan tendangannya membuat orang yang menusuknya tadi terjungkal, kemudian dia pun melemparkan orang ini keluar perahu. Amukan Kun Leong membuat para bajak yang terdiri dari orang Nepal berambut panjang dan orang-orang Han yang kasar itu menjadi jerih. Mereka bersuit panjang dan seorang demi seorang melompat keluar dari perahu besar. Para anak buah perahu besar menjenguk keluar, melihat betapa para bajak yang pandai berenang itu saling bantu menyelamatkan diri dengan perahu-perahu kecil mereka dan sebentar saja perahu-perahu itu lenyap di telan kegelapan malam. Kun Leong dirubung semua orang. Kakek asing itu memerintahkan agar perahunya mengambil arah ke utara, menjauhi sebuah pulau yang sore tadi nampak, karena dia menduga bahwa agaknya bajak-bajak itu datang dari pulau itu, daratan yang terdekat dari situ. Kun Leong menghapus peluh dan air laut yang membasahi muka, leher dan kepalanya yang gundul. Dia dihujani pertanyaan oleh orang-orang yang merubungnya, akan tetapi karena pertanyaan itu ditujukan dalam bahasa asing, dia hanya tersenyum, tak tahu apa yang mereka maksudkan. Kalian telah menolong aku dari laut, sudah semestinya aku membantu kalian mengusir bajak-bajak jahat itu, katanya berkali-kali karena dia menduga bahwa agaknya mereka itu menyatakan terima kasih mereka. Makin bingunglah Kun Leong ketika muncul darah jelita bermata biru tadi bersama 3 orang wanita muda lain yang agaknya adalah pelayan-pelayannya. 3 orang wanita muda yang rambutnya memakai kerudung dan wajahnya manis-manis, sikapnya genit-genit itu pun menghujaninya dengan pertanyaan, senyuman dan kerling mata penuh kagum, membuat Kun Leong tersenyum meringis dengan kemalu-maluan sambil memandang ke arah darah jelita yang sejak tadi memandangnya dengan senyum dan pandang mata kagum. Ah, ternyata engkau sebangsa pendekar yang sering kudengar diceritakan kakakku. Dan engkau memang hebat, pendekar gundul, kata darah jelita itu. Kun Leong tersenyum-senyum dan menggerak-gerakkan kepalanya yang gundul. Baru sekarang gundulnya tidak dipergunakan orang untuk mengejek atau dianggap pendeta, melainkan dijadikan sebutan pendekar gundul. Aku biasa saja, Nona, katanya agak gagap karena sinar mata biru itu benar-benar mempesona. Hei, jangan dirubung seperti ini. Minggir, minggir. Tiba-tiba kakek asing itu datang dan sambil tertawa girang dia menyodorkan tangannya kepada Kun Leong. Tentu saja Kun Leong tidak mengerti dan memandang tangan yang disodorkan, bahkan otomatis sinkangnya bergerak ke arah perut dan dada karena dia mengira bahwa kakek itu akan menyerangnya. Sebetulnya kakek asing itu mengajaknya bersalaman, tanda menghormat bagi bangsanya. Akan tetapi persangkaan Kun Leong lain lagi. Melihat tangan yang besar dan kelihatan kuat itu diacungkan miring seperti hendak menyodoknya, otomatis dia memasang sinkangnya melindungi perut dan memandang kakek itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. Perkenalkan, saya adalah Richardo de Gama. Siapakah nama tuan muda yang gagah perkasa dan yang telah menolong dan menyelamatkan kami dari serbuan bajak laut? Mendengar ucapan yang kaku namun jelas itu barulah Kun Leong mengerti bahwa dia salah sangka. Maka ketika tangan itu menjabat tangannya, dan mengguncang-guncang, dia diam saja tidak menarik tangannya dan balas tersenyum ramah. Apalagi mendengar nama itu, teringatlah dia akan Yuan de Gama. Nama saya Yap Kun Leong dan harap Tuan jangan bicarakan tentang pertolongan. Bajak-bajak itu memang jahat dan pantas diusir. Mendengar nama Tuan, apakah Tuan masih ada hubungan dengan Yuan de Gama? Yuan.
Terdengar seruan halus dan ternyata Dara bermata biru tadi yang berseru dan memegang lengan Kun Leong, memandangnya penuh perhatian. Yuan adalah kakakku. Apakah engkau kenal dengan Yuan? Berseri wajah Kun Leong. Kiranya Dara jelita ini adalah adik perempuan Yuan de Gama. Dengan mata terbelalak dan terpesona menatap wajah cantik dan mata biru itu, dia menggumam. Engkau, adik Yuan. Gadis itu mengangguk. Manis sekali ketika senyum lebar memperlihatkan deretan gigi putih mengkilap. Aku Yuanita. Yuanita de Gama. Yuanita. Nama yang terdengar aneh, lucu dan indah bagi telinga Kun Leong, dan ketika dia menyebut nama itu, logat lidahnya juga terdengar aneh dan lucu bagi wanita, lucu akan tetapi menyenangkan sehingga dia tertawa geli. Aku pernah bertemu dan berkenalan dengan dia, seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Kun Leong melanjutkan kata-katanya dengan setulusnya karena memang dia menyaksikan sikap Yuan de Gama yang pernah bertanding dalam beberapa jurus dengannya dan pernah dilihatnya ketika pemuda itu menyelamatkan Li Hua. Hahaha. Kiranya sahabat Yuan. Pantas saja begini hebat. Tuan muda, ternyata engkau adalah seorang tamu kehormatan, seorang sahabat baik. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan kami dengan engkau. Ayah, pakaian Yap Tai Hiap, pendekar besar Yap, basah semua dan robek-robek. Selayaknya seorang tamu agung disambut dengan hormat dan baik, kata Yuanita. Hahaha. Saking girang hatiku, aku sampai lupa. Terserah kepadamu, kata kakek itu. Yuanita lalu memberi aba-aba kepada 3 orang pelayannya. 3 orang gadis yang genit-genit itu tertawa, lalu mereka memegang kedua lengan Kun Leong dan menarik-narik pemuda itu memasuki ruangan perahu di bawah. Apa ini? Kemana? Mengapa menyeret saya? Kun Leong membantah, akan tetapi dia pun tidak tega untuk menggunakan kekerasan, maka dia membiarkan dirinya ditarik-tarik oleh 3 orang pelayan muda itu, diikuti suara ketawa bergelak dari Ricardo de Gama dan anak buahnya serta senyum lebar yang manis dari wanita. Kun Long yang tersenyum-senyum masam karena malu dan bingung itu ditarik oleh 3 orang pelayan wanita muda dan genit-genit yang tertawa-tawa itu ke dalam sebuah kamar di perahu itu. Kalian ini mau apa? Berkali-kali Kun Leong bertanya. Akan tetapi 3 orang wanita itu mengeluarkan ucapan dalam bahasa asing yang sama sekali tidak dimengerti oleh Kun Leong. Mereka menunjuk-nunjuk ke sebuah tong kayu besar bundar yang terisi air jernih. Karena tidak mengerti, Kun Leong menghampiri tong air itu dan menjenguk ke dalam. Airnya jernih sekali, akan tetapi tidak ada apa-apanya yang aneh, maka dia tersenyum menyeringai, memandang 3 orang gadis pelayan itu berganti-ganti dan mengangkat pundaknya. Ini air, dalam tong, airnya jernih sekali, tapi ada apa? Kun Leong bertanya. 3 orang itu saling pandang, lalu saling bicara ramai dalam bahasa yang bagi telinga Kun Leong seperti kicau burung yang tidak karuan artinya. Kemudian seorang di antara mereka, yang agaknya sudah dapat memungut sepatah 2 patah kata-kata dalam bahasa pribumi, menunjuk ke arah air di tong air itu sambil berkata kaku. Mandi! 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 2 orang gadis lainnya bersorak dan menunjuk-nunjuk ke tong air. Kun Leong terbelalak. Mandi? Dia bertanya dan memandang bingung. Jadi dia disuruh mandi? Dipandangnya pakaiannya yang basah kuyup dan robek, dan hidungnya memang mencium bau amis air laut. Dilihatnya seorang di antara 3 pelayan wanita muda itu menuangkan sesuatu dari dalam botol kecil dan terciumlah bau wangi sekali ketika isi botol itu memasuki air di tong. Mandi! 3 orang dara itu berkali-kali mendesaknya. Kun Leong makin bingung. Lebih baik diturut saja kehendak 3 siluman cantik ini, pikirnya, kalau tidak tentu mereka tiada akan sudahnya mengganggunya. Baiklah. Aku akan mandi. Nah, kalian keluarlah dari kamar ini. Telunjuknya menuding ke arah pintu kamar itu. 3 orang gadis itu saling pandang dan kelihatan bingung. Mereka kelihatan menjadi hilang sabar dan mendekati Kun Leong, mendorong-dorongnya dengan halus sambil menunjuk-nunjuk ke arah tong air dan bibir mereka berkata dengan kaku dan sukar. Mandi, mandi, mandi. Celaka, pikir Kun Leong.
Kalau dia menolak dan memaksa diri lari keluar untuk membebaskan diri dari desakan 3 orang gadis itu, tentu dia akan menghadapi keadaan yang membuatnya tidak enak dan canggung. Begitupun aneh dan asingnya, jelas bahwa pihak tuan rumah bersikap hormat dan baik kepadanya. Agaknya karena mereka tadi melihat pakaiannya kotor basah dan robek, dia dipersilakan mandi lebih dulu. Akan tetapi mana mungkin mandi dijaga oleh 3 orang gadis pelayan yang cantik-cantik, genit-genit, dan cerewet, akan tetapi tidak dia mengerti ucapannya itu? Baiklah. Mandi ya mandi. Akhirnya dia berkata kesal dan serta-merta dia meloncat ke dalam tong air. Biur. Air itu sungguh sejuk, menyegarkan dan berbau harum. Seperti induk-induk ayam berkotek, petok-petok dengan sikap yang sibuk sekali, 3 orang gadis pelayan itu mengelilingi tong air. Mereka berteriak-teriak tanpa dimengerti oleh Kun Leong, kemudian seorang di antara mereka agaknya ingat akan hafalannya dan berkata, "Pakaian, pakaian." Hah? Apa? Pakaian? Kun Leong tidak mengerti dan tiba-tiba 3 orang gadis pelayan itu menyerbunya, menarik-narik baju dan celananya dengan paksa untuk menanggalkan pakaiannya. Hei, hei, aduh bagaimana ini? Kun Leong berteriak-teriak, akan tetapi 3 orang wanita muda itu tertawa-tawa dan tidak mau melepaskan lagi pakaiannya sehingga akhirnya baju dan celananya terlepas dan ditarik lolos dari tubuhnya. Wah, kalian rusuh. Kalian melanggar susila. Wah, bagaimana ini? Kun Leong yang kini telanjang bulat itu merendam tubuh di dalam air dan menggunakan kedua tangannya untuk menutupi bawah pusar. Hanya kepalanya yang gundul itu tampak di atas permukaan air. Kepalanya menjadi merah mengikuti warna mukanya, merah karena jengah, malu, dan juga bingung dan ngeri. Akan tetapi 3 orang gadis pelayan itu tidak mempedulikan semua protesannya. Mereka melemparkan pakaian kotor itu di sudut kamar, kemudian dengan senyum manis mereka menyerbu Kun Leong dan mulailah mereka memandikan pemuda itu. Ada yang menyabuni tubuhnya, ada yang menggosok-gosok kepala gundulnya, dan ada yang menggunakan air harum itu menyiram mukanya. Sabun itu pun wangi sekali dan kini mengertilah Kun Leong bahwa mereka itu ternyata benar-benar sedang memandikannya. Digosok-gosok dan dipijit-pijit pundaknya, terasa nyaman sekali sehingga dia tidak meronta lagi. Hanya bersandar kepada pinggiran tong itu dengan kedua tangan masih melindungi anggota rahasianya dan matanya merem-melek, bukan karena keenakan saja melainkan karena kadang-kadang terasa pedas kemasukan air sabun. Mulutnya mengomel panjang pendek, sungguh pun bukan omelan marah lagi. Ih, kalian ini apa-apaan sih? Apakah aku ini dianggap bayi? Mentang-mentang kepalaku gundul, masa ada bayi sebegini besarnya? Sudahlah, sudah aku bisa mandi sendiri. Akan tetapi tentu saja 3 orang gadis itu tidak mengerti ucapannya dan terus memandikannya sambil bicara sendiri dalam bahasa mereka, tersenyum-senyum dan kadang-kadang, seorang di antara mereka yang termanis dan tergenit, menggunakan telunjuk dan ibu jari tangannya mencubit paha Kun Leong. Menghadapi 3 dara yang berwajah cantik manis, bersikap lincah dan genit, mencium bau harum dari air tong, sabun, dan yang keluar dari rambut dan pakaian 3 orang pelayan itu, merasakan betapa jari-jari tangan yang halus itu memijit-mijitnya dengan mesra, mendengar suara mereka bersenda gurau biarpun dia tidak mengerti artinya. Semua ini mendatangkan perasaan aneh pada dirinya. Debar jantungnya makin keras, menggedor-gedor seperti akan memecahkan dadanya, tubuhnya panas dingin dan tegang. Keadaan dirinya ini membuat Kun Leong menjadi makin bingung dan akhirnya dia maklum bahwa kalau 3 orang pelayan itu tidak segera pergi, dia takkan kuat bertahan dan entah akan apa jadinya. Sudah, cukup. Aku bisa mandi sendiri. Pergilah kalian, pergilah, katanya sambil menggunakan sebelah tangan menepuk-nepuk air sehingga air memercik ke arah muka 3 orang pelayan itu, sedangkan tangan yang sebelah lagi tetap dipergunakan untuk menutupi tubuh bawah. Karena Kun Leong mempergunakan sinkang, maka tepukannya itu mengandung tenaga kuat sekali sehingga percikan air itu terasa pedas dan panas ketika mengenai muka 3 orang pelayan itu. Mereka menjerit dan mundur kemudian bicara dalam bahasa mereka dan seorang di antara mereka mengeluarkan setumpuk pakaian yang ditaruhnya di atas bangku. Keluar! Keluarlah kalian! Kun Leong berkata sambil menuding ke arah pintu. 3 orang pelayan itu mengangkat pundak, menggerakkan kepala untuk memindahkan gumpalan rambut yang terurai itu ke belakang,
kemudian sambil tersenyum dan tertawa-tawa mereka keluar dari kamar itu. Bukan main lega hati Kun Leong. Cepat sekali, takut kalau mereka kembali, dia meloncat keluar dari tong air. Menyambar handuk dan menyusuti tubuhnya yang basah, kemudian mencari-cari pakaiannya. Celaka, pakaiannya tidak ada lagi, tentu diambil oleh gadis-gadis itu. Karena takut mereka itu kembali sebelum tubuhnya yang telanjang itu tertutup pakaian, dia lalu menyambar pakaian yang ditinggalkan oleh mereka di atas bangku. Ternyata pakaian itu adalah sepotong celana dan sepotong baju yang bersih dan aneh karena selain jubah berlengan panjang terdapat pula baju berlengan pendek dan kain pembungkus atau pelindung leher. Terpaksa dia memakai pakaian itu dan diam-diam dia mengeluh ketika dia melihat tubuh bawahnya yang sudah bercelana. Celana itu potongannya sempit sekali sehingga biarpun seluruh pakaiannya tertutup, dia merasa seperti masih telanjang. Betapapun juga, ini jauh lebih baik daripada tidak berpakaian sama sekali. Maka, sambil mengingat-ingat cara Yuan de Gama berpakaian, dia lalu memakai rompi dan jubahnya, sedangkan pelindung leher itu hanya dia kalungkan saja di lehernya. Di ujung kamar itu terdapat sebuah cermin. Ketika Kun Leong melihat bayangannya sendiri di cermin itu, dia menyeringai. Betapa lucu keadaannya. Daun pintu kamar terbuka, dan terdengar suara halus. Sudah selesaikah Tahiap mandi? Kami telah menunggu-nunggu Tahiap untuk makan malam. Kun Leong cepat membalikkan tubuh dan memandang wanita. Sejenak dia terpesona. Darah ini agaknya sudah bertukar pakaian. Pakaian dari sutera biru yang panjang sampai ke kaki, rambutnya disanggul indah dan dihias permata. Teringatlah dia akan keadaannya sendiri dan tiba-tiba mukanya menjadi merah sekali. Darah ini demikian cantik jelita, sedangkan dia seperti badut. Maaf, aku tentu kelihatan seperti seorang badut wayang. Akhirnya dia berkata ketika dia melihat betapa darah itu pun memperhatikannya. Wanita tertawa. Tertawa dengan bebas lepas, tidak malu-malu atau menutupi mulut yang tertawa dengan tangan seperti kebiasaan darah-darah pribumi. Akan tetapi anehnya, kebebasan darah ini tidak membayangkan kekasaran, padahal tertawa seperti itu kalau dilakukan oleh seorang gadis pribumi, tentu akan kelihatan kasar dan tidak sopan. Kun Leong makin kikuk, mengira bahwa darah itu tentu mentertawakan keadaan pakaiannya yang lucu dan tidak cocok untuknya itu. Aku seperti badut dan nona begitu cantik seperti bidadari. Wanita menghentikan tawanya dan kini dia memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh kagum. Yap Tahiap, engkau mengingatkan aku kepada seorang panglima muda di Tianjin yang menjadi utusan kaisar menemui ayah. Aku amat kagum kepada panglima muda itu, tampan, gagah perkasa dan seperti engkau. Hanya bedanya, dia angkuh sedangkan engkau begini rendah hati. Hal ini membuat aku makin kagum kepadamu, Tahiap. Engkau telah memperlihatkan kegagahan, menolong kami, engkau begini gagah dan tampan akan tetapi engkau merendahkan diri dan memuji-muji orang lain. Kata-kata ini membuat Kun Leong makin merasa canggung. Aku orang biasa saja, seorang gundul yang. Kembali wanita tertawa dan melangkah maju, menggandeng lengan Kun Leong sambil berkata. Sudahlah, kalau engkau merendah terus seperti itu, aku bisa menjadi bersedih dan menangis. Ayah sudah menanti kita di ruangan makan. Hayolah. Jantung Kun Leong berdebar tidak karuan. Sikap darah ini begini bebas. Mana ada seorang darah jelita yang baru saja dikenalnya telah berani menggandeng-gandengnya seperti itu, lengan mereka saling bergandengan, ketika berjalan kadang-kadang si pinggul yang meliuk-liuk itu menyentuh pahanya. Ketika mereka memasuki ruangan di mana tampak Richardo de Gama duduk menghadapi meja besar, Kun Leong hendak merenggut tangannya. Apa akan kata ayah darah itu kalau melihat mereka bergandengan tangan seperti itu? Akan tetapi agaknya wanita merasa akan gerakannya, maka darah itu menggandeng lebih erat lagi. Hal ini membuat Kun Leong khawatir sekali dan dia memandang ke arah kakek asing itu dengan bingung. Akan tetapi Richardo bangkit dan menyambutnya dengan tertawa lebar dan wajahnya berseri-seri. Yap Kun Leong Tahiap, engkau sudah berganti pakaian kering? Kau gagah sekali. Silakan duduk dan mari kita makan bersama. Wanita melepaskan tangannya dan berkata kepada ayahnya, sengaja bicara dalam bahasa pribumi agar tamunya mengerti. Ayah, Tahiap terlalu merendahkan diri, bikin orang penasaran saja. Hahaha, begitulah sikap seorang pendekar sejati dari negeri ini, anakku.
Dalam bicaranya merendah sampai tidak kelihatan, akan tetapi sepak terjangnya menonjol tinggi penuh kegagahan. Kun Leong duduk bersama ayah dan anak itu dan kembali dia merasa kikuk sekali ketika harus makan dari piring dan menggunakan garpu, pisau dan sendok. Sambil tertawa-tawa Yuanita mengajarinya, akan tetapi karena kikuk sekali akhirnya Richardo menyuruh pelayan mengambil sepasang sumpit. Barulah lega hati Kun Leong dan dia dapat makan seperti yang dikehendakinya. Mereka makan sambil bercakap-cakap dan dalam pembicaraan ini Kun Leong mendengar bahwa Richardo de Gama adalah pemimpin rombongan saudagar yang hendak berdagang di Tiongkok. Bahkan setelah pemberontakan yang dibantu oleh beberapa orang asing, hal yang tidak disetujui Richardo itu gagal. Richardo yang mengajukan permohonan kepada Kaisar menemui pejabat, akhirnya dapat bicara dengan utusan Kaisar sendiri dan memperoleh izin untuk berdagang di pantai Teluk Pohai. Kami sekarang sedang mencari kapal kuda terbang yang disewa oleh rombongan Legazpi Selado, kakek itu melanjutkan. Yang dipimpin oleh Yuan de Gama. Kun Leong bertanya. Kakek itu menghela napas. Benar dan itulah kesalahan kami. Kami telah menyewakan kapal itu kepada rombongan Selado yang ternyata amat jahat sehingga anakku Yuan ikut pula terbawa-bawa, terseret ke dalam petualangan Legazpi Selado. Mendengar betapa Legazpi Selado bersekutu dengan pemberontak, aku segera menyusul ke sini dan aku akan membatalkan kontrak persewaan kapal kuda terbang itu karena telah dipergunakan untuk pekerjaan buruk. Siapakah sebenarnya Legazpi Selado yang berilmu tinggi itu? Kun Leong bertanya lagi. Sebetulnya dia adalah bekas seorang jenderal yang telah dipecat oleh pemerintah karena perbuatannya yang kotor dan berkhianat. Sedangkan anak buahnya itu pun ternyata adalah orang-orang jahat yang menjadi buruan pemerintah di negara kami. Anakku Yuan de Gama terpaksa terlibat karena selain dia mewakili aku menjadi kapten kapal juga dia menjadi murid Legazpi Selado. Kun Leong mengangguk-angguk dan kini mengertilah dia mengapa seorang pemuda sebaik Yuan de Gama sampai membantu orang jahat seperti Legazpi Selado kakek botak yang lihai itu. Akan tetapi persekutuan pemberontak itu telah dihancurkan, tentu Legazpi Selado tidak akan menyusahkan Yuan lagi. Kakek itu mengelus jenggotnya. Siapa tahu isi hati orang seperti Legazpi Selado? Selama dia masih menyewa kapal kuda terbang, Yuan akan terus terikat. Sebagai kapten kapal, tentu Yuan tidak akan dapat meninggalkan kapalnya dan apapun yang dilakukan oleh Legazpi Selado, berarti Yuan akan terseret. Mereka bercakap-cakap setelah makan dan Kun Leong merasa makin suka kepada kakek yang luas pengetahuannya itu, sebaliknya Richardo juga kagum kepada Kun Leong yang berwajah jujur dan polos, sepolos kepalanya yang gundul. Mereka bercakap-cakap di dek perahu itu. Ketika Yuanita muncul, gadis itu berkata, kalian berdua bercakap-cakap sejak tadi tiada sudahnya. Ayah, biasanya ayah tidak berani terlalu lama terkena angin malah membuat ayah sakit. Dengan gaya manja gadis itu merangkul leher ayahnya. Richardo tertawa, lalu bangkit berdiri. Wah, asyik benar bicara dengan Yap Tai Hiap, sampai aku lupa waktu. Yap Tai Hiap, aku hendak mengasuh dulu, biarlah Yuanita yang menemanimu bercakap-cakap. Orang tua itu lalu meninggalkan dek dan bangku tempat duduknya kini diduduki oleh Yuanita. Berdebar jantung Kun Leong menyaksikan kebebasan kedua orang ayah dan anak itu. Baru sekarang dia melihat betapa seorang ayah meninggalkan anak gadisnya begitu saja untuk menemani seorang pemuda bercakap-cakap di dek yang sunyi, di waktu malam lagi. Nona. Yuanita menoleh kepadanya dan memandang dengan senyum, akan tetapi alisnya berkerut ketika dia menegur. Namaku Yuanita, dan setelah menjadi sahabat, harap jangan menyebut Nona lagi kepadaku, Tai Hiap. Kun Leong tersenyum. Kau mau menang sendiri saja, Yuanita. Aku bukan pendekar besar kau selalu menyebutku Tai Hiap, sedangkan kau, seorang nona yang cantik dan kaya raya, pula terpelajar dan pandai, begitu merendah minta disebut namanya saja. Di mana keadilan kalau begini? Kau pun sudah tahu bahwa namaku Kun Leong. Yuanita tertawa dan memegang tangan pemuda itu. Kau lucu dan baik sekali, Kun Leong. Aku sungguh merasa gembira dapat bersahabat denganmu. Sama sekali aku tidak mengira bahwa di antara bangsa pribumi di negara ini terdapat seorang seperti engkau. Aku selalu membayangkan bahwa semua penduduk pribumi memandang rendah kepada semua orang asing, menganggap semua orang asing sebangsa manusia biadab.
Dan aku membayangkan bahwa semua orang yang disebut pendekar di negaramu adalah orang-orang kejam yang mudah memainkan pedang memenggal kepala orang dan mengirim kepala itu sebagai hadiah kepada keluarga musuhnya. Kiranya engkau amat baik dan rendah hati, engkau seperti seorang kanak-kanak yang berhati tulus dan wajar. Wah, karena kepalaku gundul kau menganggap aku kanak-kanak? Kun Leong tertawa. Yuanita juga tertawa. Maaf, aku tahu kau bukan kanak-kanak lagi. 3 orang pelayan itu menceritakan sikapmu di waktu kau mandi. Kun Leong cepat menoleh ke kanan kiri. 3 orang wanita genit itu? Ih, mereka membikin aku merasa ngeri. Mengapa ada kebiasaan seaneh itu pada bangsamu, Yuanita? Ah, mereka hanya pelayan-pelayan dan mereka sudah biasa melayani majikan dan para tamu pria yang manja. Aku pun tadinya mendengar kabar yang menyeramkan tentang bangsamu, bangsa kulit putih yang berambut berwarna dan bermata biru. Bahkan aku mendengar bahwa mereka itu adalah bangsa biadab yang suka makan daging manusia, sebangsa siluman yang berbahaya dan yang datang ke negeri kami hanya untuk menipu bangsa kami. Akan tetapi setelah bercakap-cakap dengan ayahmu, aku mendapat kenyataan bahwa ayahmu adalah seorang tua yang luas pengetahuannya, pandai dan bijaksana. Apalagi melihat engkau. Bagaimana? Yuanita menyambung ketika Kun Leong berseru. Apakah aku seperti siluman berambut kuning berkulit putih bermata biru yang suka makan daging manusia? Wah, sama sekali tidak. Sungguh tolol aku kalau dulu pernah merasa ngeri mendengar kabar bohong itu. Ternyata di antara bangsamu yang dikabarkan menakutkan itu terdapat orang-orang seperti ayahmu yang bijaksana, seperti Yuan yang tampan dan gagah berani, seperti engkau yang begini cantik jelita, jujur dan amat ramah dan baik hati. Benarkah engkau menganggap aku cantik jelita? Bukankah karena perbedaan kulit dan warna rambut serta mata membedakan pula selera pandangan terhadap kecantikan seseorang? Engkau memang cantik sekali, Yuanita, kata Kun Leong sambil memandang penuh perhatian wajah yang tertimpa cahaya merah dari lampu gantung itu. Dan kurasa, cantik tidaknya seseorang tergantung dari rasa suka di hati. Kalau hati merasa cocok dan suka, tentu kelihatan cantik, sebaliknya kalau tidak tentu akan kelihatan buruk. Dan agaknya watak dan sikap seseoranglah yang menentukan cantik tidaknya orang itu. Dan engkau, amat manis dan baik hati, siapa yang takkan merasa suka sehingga engkau kelihatan selalu cantik jelita. Darah itu memandang dengan sinar mata bercahaya dan wajah berseri. Wah, engkau memang mengagumkan sekali, Kun Leong. Yuan tentu senang sekali denganmu, engkau tentu menjadi sahabat baiknya. Sayang bahwa pertemuan antara kami hanya sebentar saja. Kun Leong lalu menceritakan pertemuannya dengan Yuan de Gama yang mengakibatkan mereka untuk beberapa gebrakan mengadu tenaga. Ah, kasihan kakakku itu, Yuanita berkata setelah Kun Leong menyelesaikan penuturannya. Dia adalah seorang yang berhati baik. Akan tetapi karena dia terlalu suka mempelajari ilmu berkelahi, dia menjadi murid kakek Legaspi Selado yang mengerikan itu. Ketika kapal ayah disewa oleh rombongan Legaspi, Yuan menjadi kapten kapal menggantikan ayah. Sama sekali kami tidak tahu bahwa rombongan Legaspi terdiri dari orang-orang jahat. Juga Yuan sama sekali tidak akan mengira bahwa gurunya dan rombongannya yang katanya hanyalah orang-orang pedagang itu bertualang di negaramu dan bersekutu dengan pemberontak. Yuan terkenal sebagai seorang yang kuat, bahkan Hendrik, pemuda sombong dan kejam putra Legaspi itu sendiri merasa sungkan kepada Yuan. Akan tetapi, aku tahu bahwa bertemu dengan engkau, dia kalah jauh. Tidak begitu, Yuanita. Kakakmu kuat sekali, hanya di antara kami tidak ada permusuhan, maka kami tidak melanjutkan pertandingan itu. Aku hanya seorang biasa yang bodoh. Apalagi mengenai pengalaman dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan Yuan atau engkau, aku bukan apa-apa. Yuanita memegang tangan Kun Leong dan memandang dengan sungguh-sungguh. Engkau terlalu merendahkan diri dan inilah yang membuat aku kagum sekali, Kun Leong. Aku suka kepadamu, dan aku akan, kalau diberi kesempatan, mungkin bisa jatuh cinta kepada seorang pria seperti engkau ini. Engkau telah menyelamatkan aku, bukan hanya aku, melainkan juga ayah dan semua anak-anak perahu ini. Ayah sendiri berkata demikian kepadaku. Orang-orang Nepal itu ganas, kejam dan kuat, kalau tidak ada engkau, kami semua pasti menjadi korban. Akan tetapi engkau masih selalu merendahkan diri. Betapa kuat kedua tanganmu yang tidak kelihatan kasar ini, seperti tangan wanita,
Yuanita menarik kedua tangan Kun Leong dan mencium tangan itu dengan bibirnya. Dengan bibirnya, Kun Leong merasa kecupan bibir hangat pada tangannya dan wajahnya menjadi merah sampai ke kepalanya, jantungnya berdebar dan dia menarik kedua tangannya. Ah, jangan berlebihan, Yuanita, katanya agak terharu karena perbuatan darah itu dianggapnya terlalu merendah. Yuanita bangkit berdiri menarik tangan Kun Leong. Mereka berdiri berhadapan, dan Yuanita merapatkan tubuhnya. Kun Leong, kami berhutang nyawa kepadamu dan sebagai tanda terima kasih, baru mencium tanganmu saja engkau sudah merasa aku berlebihan. Kun Leong, aku tahu bahwa orang seperti engkau ini, seorang pendekar dari bangsamu, seorang jantan yang berhati lembut, tentu tak mungkin bisa jatuh cinta kepadaku, seorang wanita asing yang serba kasar. Tidak selembut wanita-wanita bangsamu yang seperti batang pohon yang liu tertiup angin lembut, yang bersikap malu-malu dan agung, akan tetapi, untuk menyatakan terima kasihku dengan setulus hatiku, kau boleh, kalau engkau suka, kau menciumku, Kun Leong. Kun Leong terkejut. Ucapan seperti ini sama sekali tak pernah disangka-sangkanya. Tak pernah dia berani membayangkan untuk mencium darah itu, seorang darah asing, puteri seorang hartawan besar dan puteri seorang yang bijaksana dan pandai seperti Ricciardo de Gama. Tentu saja dia tidak tahu bahwa darah asing dari barat ini mempunyai kesan lain terhadap dirinya. Semenjak kecil, seperti anak-anak bangsanya yang lain, Yuanita sudah seringkali mendengar dongeng tentang ksatria-ksatria berbaju besi yang menolong puteri dari tangan makhluk-makhluk buas, dan setiap kali seorang ksatria membebaskan seorang puteri cantik dari tangan makhluk buas dari ancaman mengerikan yang lebih hebat dari maut, si puteri akan menghadiahkan ciuman mesra dan hal ini biasanya bahkan menjadi tuntutan setiap orang ksatria. Kesan ini amat mendalam sehingga ketika melihat betapa dengan gagah perkasanya Kun Leong menyelamatkan dia, bahkan ayahnya dan seisi perahu dari keganasan bajak, apalagi setelah bercakap-cakap dan melihat sikap Kun Leong yang rendah hati, timbul keinginan di hati wanita untuk bersikap seperti seorang putri yang tertolong oleh ksatria. Dia menawarkan ciuman kepada pemuda gundul itu. Benarkah pendengaranku tadi, Yuanita? Kun Leong bertanya, suaranya gemetar karena jantungnya sudah bergelora. Sejak tadi merasakan betapa bibir yang hangat dan lunak itu mencium tangannya, jantung Kun Leong sudah berdebar tidak karuan, apalagi mendengar betapa darah yang mempunyai kecantikan aneh ini menawarkan ciuman. Pendengaran apa, Kun Leong? Yuanita bertanya, mengangkat mukanya sehingga makin berdekatan dengan wajah pemuda itu, senyumnya menggoda, matanya setengah terpejam sehingga bulu matanya hampir merapat dan menjadi tebal menimbulkan bayang-bayang indah di atas pipinya tertimpa sinar lampu. Aku mendengar bahwa aku boleh menciummu? Hehem, kalau kau suka. Kalau aku suka? Tentu saja aku suka. Ih, canggung benar kau. Yuanita tersenyum lebar mendengar kata-kata dan melihat sikap pemuda itu. Kedua lengannya bergerak merangkul leher Kun Leong dan darah itu dengan tarikan halus membuat muka Kun Leong menunduk dan tergetarlah seluruh tubuh Kun Leong ketika merasa betapa darah itu yang menciumnya. Mencium bibir dengan kemesraan dan kehangatan. Ketika dia mencium bibir Visian dahulu itu, terdapat kecanggungan dan biarpun dia senang melakukannya dengan Visian, namun karena darah itu sendiri pun takut dan tidak tahu caranya, maka perbuatan mereka itu jauh sekali bedanya kalau dibandingkan dengan apa yang dia alami sekarang. Ciuman Yuanita ini seolah-olah merupakan pertemuan lebih mendalam, antara kedua hati dan kalbunya, seolah-olah dia merasa dilebur menjadi satu dengan darah ini, seolah-olah tiada pemisah lagi antara kedua tubuh mereka. Seperti naik sedu-sedan dari dada Kun Leong, kedua lengannya mendekap tubuh itu, seluruh tubuhnya menggigil dan dia tidak dapat menguasai lagi kedua kakinya yang gemetar dan lemas, membuatnya terhuyung dan akhirnya dia jatuh berlutut sambil memeluk Yuanita. Kun Leong. Yuanita berbisik, hanya untuk bernapas dan mereka sudah berciuman pula, kini Kun Leong duduk di atas papan perahu dan darah itu di pangkunya. Entah apa yang akan terjadi dengan dua orang muda yang dilanda perasaan mesra yang biasanya tentu akan membangkitkan berahi itu kalau dibiarkan terlalu lama dalam keadaan seperti itu. Bagi Kun Leong, Yuanita merupakan seorang darah yang panas, segar dan berani, seperti gelora air laut di luar perahu itu, merupakan seorang makhluk aneh yang mempunyai kekuatan luar biasa sehingga membawanya terseret, hanyut dan tenggelam.
Kun Leong sudah tak dapat menguasai hati dan pikirannya sendiri, yang terasa sepenuhnya hanyalah kelembutan bibir yang mengecup bibirnya, kepanasan hawa dari mulut yang memabukkan, kehangatan dan kepadatan tubuh yang merapat dengan tubuhnya, dan dia pun mabuk dibuai alunan nafsu berahi yang belum pernah menyerangnya sehebat itu. Nafsu berahi memang seperti api menjalar, begitu bertemu dengan bahan bakarnya, makin dibiarkan makin menjadi, makin diberi makin menuntut dan takkan pernah mau berhenti, takkan mau sudah kalau belum sampai titik terakhir. Bagi wanita sendiri Kun Leong merupakan seorang pemuda yang asing dan aneh karenanya mendatangkan daya tarik yang luar biasa. Sebagai seorang darah berbangsa Portugis yang jauh lebih bebas dalam pergaulan antara pria dan wanita, sudah tentu saja dia pernah berkenalan dengan teman pria dan ciuman bukan merupakan hal baru dan aneh baginya. Namun, belum pernah wanita mengalami guncangan perasaan seperti saat itu. Hal ini terdorong oleh rasa terima kasihnya, rasa kagumnya terhadap Kun Leong, ditambah keadaan Kun Leong yang asing dan aneh yang membuat pemuda itu merupakan seorang pemuda atau pria yang lain daripada yang telah dikenalnya sebelum itu. Maka dia pun terhanyut oleh gelombang perasaannya sendiri sehingga bersama Kun Leong dia pun hampir lupa segalanya, hampir tidak mempedulikan lagi segala hal yang terjadi di luar mereka, dan yang ada hanyalah membiarkan diri terseret oleh nafsu berahi yang membuai dan melayangkan mereka ke tengah-tengah awan kenikmatan. Tutut tut tut. Suara bunyi tanda peluit dari tempat penjagaan di atas ini mengejutkan kedua orang muda itu dan serentak Kun Leong melepaskan pelukannya. Sejenak mereka saling pandang, seperti baru sadar dari sebuah mimpi muluk dan pertukaran pandang ini cukup menyadarkan mereka benar-benar. Ah! Yuanita, maafkan aku. Bukan salahmu. Kun Leong, aku pun membiarkan diriku terseret. Untung kita sadar, Yuanita. Hampir saja. Kun Leong cepat merapikan pakaiannya sendiri dan membantu merapikan pakaian darah itu yang dia sendiri tidak ingat lagi bagaimana bisa menjadi tidak karuan dan setengah terbuka seperti itu. Yuanita membiarkan dirinya digandeng dan ditarik ke atas. Mereka berdiri dan berpandangan. Yuanita memegang kedua tangan Kun Leong. Memang hampir saja, Kun Leong. Akan tetapi, andai kata terjadi, aku akan merasa bahagia dan bangga. Kalau engkau menjadi pria pertama. Hus. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Yuanita? Kita bukan suami istri, kita tidak saling mencinta, betapa besar dosaku kalau sampai terjadi. Engkau tentu akan menyesal seumur hidup, dan aku selamanya akan merasa berdosa kepadamu. Mungkin. Akan tetapi, kurasa tidak akan sukar bagiku untuk belajar mencintamu, Kun Leong. Kun Leong memandang bingung. Segala ucapan darah asing ini mendatangkan perasaan aneh dan membingungkan. Aku tidak tahu, apakah mungkin cinta dipelajari? Betapapun juga, maafkan aku, Yuanita, aku tadi lupa diri dan percayalah, selama hidupku aku takkan melupakan engkau. Engkau akan selalu kukenang sebagai seorang perempuan yang amat baik, ramah, lembut dan cantik jelita, seorang sahabatku yang luar biasa. Tut tut tut. Mereka menengok ke atas kiri dan melihat penjaga di atas tali temali layar meniupkan trompetnya yang panjang. Ada apakah? Kun Leong bertanya, tidak mengerti apa artinya itu. Tentu penjaga itu melihat sesuatu, kata Yuanita. Terdengar derap langkah sepatu keluar dari dalam dan muncullah Ricardo de Gama dan orang-orang lain. Kakek ini memandang kepada putrinya, kemudian kepada Kun Leong sejenak, lalu bertanya. Apa yang terjadi? Mengapa trompet ditiup? Hai! Ada apa? Teriaknya ke atas dalam bahasanya sendiri. Penjaga di atas menjawab dengan teriakan parau. Ada kapal di sebelah kiri. Lekas nyalakan lampu sorot. Ricardo de Gama memerintah. Terjadi kesibukan di situ dan tak lama kemudian kapal besar itu tampak bayangannya, seperti seorang raksasa muncul dari dalam malam gelap di tengah lautan. Mula-mula terjadilah pertukaran isyarat melalui gerakan lampu kemudian setelah makin mendekat, antara kedua kendaraan air itu terjadi kontak dengan penggunaan corong dan teriakan mulut. Terdengar sorak-sorai di kedua pihak dan semua orang di perahu yang ditumpangi Kun Leong bergembira ria. Apakah yang terjadi, Yuanita? Tanya Kun Leong kepada Dara yang berdiri di dekatnya. Yuanita juga berseri wajahnya ketika menjawab.
Kapal itu adalah kuda terbang. Tentu saja Kun Leong terkejut dan juga gembira mendengar ini. Dan aku akan dapat berjumpa dengan Yuan di sana? Dia menuding ke arah bayang-bayang hitam besar itu. Yuanita mengangguk manis. Bukan hanya Yuan kakakku, juga di sana ada pula Legaspi Selado dan istri mudanya yang bernama Nina, dan putranya bernama Hendrik, dan masih banyak lagi karena semua bangsa kami yang berada di sini telah berkumpul di kapal itu. Terjadi kesibukan luar biasa ketika perahu besar dan kapal itu mepet. Sebuah anak tangga dipasang dan Richardo de Gama mengajak Kun Leong dan Yuanita untuk menyeberang ke kapal kuda terbang yang jauh lebih besar dan lebih lengkap itu. Kung Leong ikut bergembira melihat Yuan de Gama yang menyambut ayahnya dan adik perempuannya. Dia terharu melihat Yuanita berpelukan dengan kakaknya, terkenang betapa beberapa saat yang lalu Dara yang cantik itu telah berpelukan dan berciuman dengan dia. Ketika Yuanita membisiki sesuatu kepada kakaknya dan menoleh, Yuan mengangkat muka memandang. Halo. Bukankah kau Yap Kun Leong Tai Hiap? Serunya, melepaskan adiknya dan melangkah lebar menghampiri Kun Leong dan mengulur lengan kanannya. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.